Naas, nasib yang dialami AF dan ACS, niat hati melangkahkan kaki dari rumah untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Modern Daar et Taqwa, yang berlokasi di Jalan Raya Kiai Haji A. Ghazali nomor 1 Cigodek Petir, harus rela menerima siksaan dari WK Oknum, guru, lantaran terlambat atas perintah yang diberikan oleh WK, Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025. Diketahui, tragedi naas tersebut terjadi pada Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025 sekira pukul 18.30 sampai pukul 19.30 WIB. AF dan ACS mengalami penyiksaan di dalam kamarnya. Saat dikonfirmasi, AF dan ACS menjelaskan bahwa dirinya telah disiksa, lantaran keterlambatan atas perintah yang diberikan WK kepada dirinya, lalu memberi dua pilihan hukuman. Selamat siang, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, nama sama putranya? Ciruas. Menurut informasi, anak Bapak mengalami penganiayaan ya di Ponpes itu, Daar Taqwa. Iya, siapa namanya? Andi, bisa dijelasin nggak, Andi, kronologisnya? Mulanya masih ambil ini, disuruh ambil golok. Terus? Disuruhnya mas lanjut beberapa menit kan menuju perjalanan ya. Habis itu disuruh dihukumnya rambut, disuruh botak. Adanya nggak mau. Oh, disuruh botak tapi adanya nggak mau. Hukuman yang bermanfaat aja supaya motong rumput gitu. Oh ya udah, katanya nggak apa-apa. Masukin di kamar tuh sama si Angga. Masukin di kamar terus yang digebukin. Siapa sih Angga itu? Angga satunya. Dua-duanya. Ya, yang ngebuginnya siapa? Mira. Wira. Ustad apa guru di sana? Ustad. Ustad. Wira namanya. Iya, Wira Kusuma. Digebuginnya apanya aja itu? Pertama dadanya ditonjok, habis ditonjok terus kepalanya disepak. Kepalanya ditendang. Iya. Belakangnya. Terus Terus ini juga ditonjok sama ditendang juga. pinggang. Iya. Terus ini juga ditajong. Tajong ini bawahnya. Dari habis maghrib sampai isya itu. Berarti lebih dari 1 jam Iya. disiksa. Jadi penyiksaan itu namanya. Udah direncanain. Masalahnya kan pas waktu nggak ada orang, dia dimasukin ke kamar, udah dieksekusi sama Ustadz itu. Yang mukulinnya siapa? Wira Kusuma. Sama siapa? Apa dia sendiri? Sendiri. Sendiri. Terus Pak, sebagai orang tua, Bapak terima nggak anaknya diperlakukan seperti itu? Ya enggak lah, siapa yang ini orang tuntut saya di pondok itu dididik dengan baik, bukan untuk disiksa. Ini mah disiksa sampai nggak bisa jalan. Dan 3 hari kemudian ada konfirmasi anak sakit sampai demam tinggi. Ya udah, nggak tahunya kirain sakit biasa, pulang-pulang pincang dengan kakinya. Nggak tahunya habis itu dianiaya sama Oke. Terus Bapak mau langkah ke depan gimana Pak? ya. Saya mah biar ini aja kan, artinya biar ada efek jerah. Masalahnya kan itu apa ya, nama baik sekolah juga seharusnya dididik dengan baik. Ini mah dianiaya, ya nggak mau lah saya sebagai orang tua kan gitu, supaya nggak terulang lagi ke depannya. Kasihan Apa mau yang seperti anak saya ini. Apa mau mengambil langkah hukum Pak? Yang terbaik aja. Yang terbaik aja ya. Untuk anaknya sendiri udah sekolah udah berapa tahun di situ Pak? Udah hampir 5 ya. Kelas berapa kalau untuk sekarang? Kelas 1 naik kelas 2 Kelas 2 SMP? SMA. SMA? Oh. Oke, baik Pak. Sama halnya dengan ACS, saat dikonfirmasi dirinya menjelaskan bahwa dirinya bersama temannya telah disiksa karena datang terlambat saat diperintah mengambil golok oleh WK.
Angga Caraka Saputra kelas Kelas 2 SMA. naik ke kelas 2 SMA. Kejadiannya itu perlaku pemukulan terhadap Angga itu siapa namanya? Vira? Ustadz Wira Sapira, Ustadz Wira Kusuma. Kejadiannya pemukulan itu seperti apa awalnya? Disuruh ngambil golok. Terus telat datang ke pondok. oh, datang ke pondoknya telat. Langsung dia Terus dia minta hukuman. hukuman gimana itu? Katanya suruh botak apa? Belum tahu mau botak apa gimana. Terus Milihnya ini motong rumput. Terus suruh motong rumput. Iya. Milih motong rumput aja pak gitu ya. Terus Suruh nungguin di kamar. Terus habis itu dipukul langsung ini. kakinya dipukul. Terus dada ditendang apa dipukul? Ditendang sama dipukul. Ditendang sama dipukul. Pipi ditabok. Pipi ditabok juga. Iya, sama kepala. Sama kepala. Ditendang, ya. Ditendang juga. Lama nggak itu dipukulinnya? Dari habis maghrib sampai isya. Sampai isya. Berarti 1 jam lebih dong di siksanya itu. Iya. Sekolahnya di mana? Sekolahnya Nama sekolahnya? Ponpes dari Takwa. Darah Takwa. Di mana itu lokasinya? Petir. Di Petir. Di Petir. Dari Takwa di Cigode gitu di situ. Oh iya. Bapak namanya siapa, Pak? Bapaknya? Selaku bapak gimana menerima kelakuan anaknya di pihak sekolah, gimana itu? Keadilan sekarang aja ya, jangan nggak tahu minta keadilan anak saya kan sampai disuruh kan suruh belajar, jangan sampai disiksa. Intinya nggak terima bapak Nggak selaku terima, orang ya. tua ya. Iya, terima. Terus langkah bapak gimana selanjutnya? Lapor. Mau lapor ke pihak yang berwajib begitu? Iya. Sementara itu, Kiai Haji Asjari Fai, selaku pimpinan pondok pesantren saat dikonfirmasi menyampaikan permohonan maaf atas perlakuan yang dilakukan Ustadz pengasuh di pondok pesantren yang dia dirikan. Tidak diselesaikan di bawah, karena yang bersangkutan si pelaku ini Ustadz yang hajar di sini, dan dia bagian masuk ya di bawah pengasuhan sebagai pemimpin mereka. Kasusnya adalah terkait ada pemukulan, tapi prosesnya tentu tidak sana nanti akan pulang dari keluarga, dan saya atas nama pimpinan saya sampaikan kepada keluarga kita ini, keluarga besar pondok, wali santri dan asatid dan pondok, mohon maaf sebelumnya. Ini adalah kasusnya kehilafan, saya pikir. Namanya membimbing santri, salah seorang ustadz ini mungkin dalam hal ini khilaf lah. Seharusnya berbuat sabar, yang paling sabar, yang sangat sabar. Dan dalam hal ini mungkin khilaf. Saya yakin khilaf. Seperti apa, itulah mungkin yang harus kita ketahui nanti. Yang pasti pihak pelaku bertanggung jawab, dan apapun yang terjadi pada pihak korban siap mempertanggungjawabkan saja. Terlebih pondok sama keluarga besar, pada wali santri mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi semua bisa paham. Toh pada prinsipnya di pondok ngasuh, itu saja, ngasuh dan mendidik dan mengajar, sehingga akan membentuk mereka harapan yang lebih cerah pada orang tua dan kita semua sebagai ibu. Itulah cita-cita kami. Apapun yang terjadi itulah biasa, namanya dalam kehidupan santri. Mungkin di lingkungan orang tua pun, orang tua kalau nggak sabar bisa aja terjadi sesuatu kekerasan kadang-kadang. Izin Pak Kiai, apakah sudah ada upaya dari pihak yayasan untuk menjenguk korban ataupun mendatangi pihak korban? Ya, hari ini sudah direncanakan mau datang ke pihak korban. Sementara sebelumnya ini harap maklum, saya sendiri banyak kesibukan gitu, belum sempat menyatakan, tapi sudah saya sampaikan ke wakil saya, badan saya, Saudara Asep. Beliau rencana mau hari ini berangkat ke rumahnya menuju
mewakili saya, karena saya sendiri sedang sibuk dengan terkait perjuangan pesantren juga, perjuangan untuk santri juga. Jadi hari ini akan datang ke rumahnya. Informasi yang saya dapat dari pihak keluarga korban, bahwasannya dia akan melaporkan tindak pidana ini ke PPA. Tanggapan dari Pak Kiai bagaimana itu menurut Pak Kiai? Terkait hal laporan, saya mohon untuk bisa berlaku sabarlah terkait hal itu bisa kita selesaikan dengan kekeluargaan. Sebab berangkatnya juga kita keluargaan. Terus ingat, antara anak kita santri dengan ustadz itu, seorang guru ini punya prinsip bahwa ustadz itu punya prinsip ingin membuat anaknya lebih baik. Itu harus ditekankan. Adapun kejadian ini karena nggak sering, bukan nggak sering, bahkan nggak pernah beliau kanan katanya. Dan saya juga memperhatikan nggak ada kasus. Dan baru ini dia melakukan kekerasan itu karena mungkin kekhilafan tadi. Terus izin Pak Kiai, Ya, Bang. bisa dijelaskan sedikit terkait kronologis Pak Kiai? Kalau kronologis saya takut ada kesalahan ya, ada yang melenceng, lebih baik ada yang lebih tahu tentang ini. Bisa dikoordinasikan selanjut ke orang yang terdekat Pak ya, yang tentunya banyak menyaksikan. Itu aja. Oke. Dari Serang, Banten, Wahyu Ceko, R-News TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube R-News. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.